Salam jumpa di HBM TV Official edisi hari ini dalam News Interview. Saya Maulana Esnarto. Kami menyapa Anda hari ini dengan berbagai isu yang tentu kita harus lihat lebih jauh, tapi kami ingin sampaikan bahwa kita tetap melawan corona dengan social distancing dan physical distancing, karena itu adalah satu-satunya cara agar kita ikut berkontribusi untuk menekan laju infeksi corona yang luar biasa. Saat video ini dibuat, jumlah yang terinfeksi corona disampaikan 1.285 orang, kemudian 114 meninggal dunia, dan beberapa wilayah di Indonesia sudah melakukan lockdown atau karantina wilayah, itu bahasa Indonesianya, namun nasional belum menyampaikan itu. Nah, itu yang kita coba lihat lebih jauh di kesempatan kali ini. Namun perbincangan hari ini adalah soal Omnibus Law, karena kemarin kita sudah menghadirkan dari versi akademisi mengenai bagaimana tanggapan mereka soal Omnibus Law yang sejauh ini memang masih dibahas. Kemarin disampaikan bahwa Carta Politika menyampaikan 84% masyarakat Indonesia tidak tahu bahwa Omnibus Law akan diterbitkan. Akan ada pembahasan kali ini dengan teman-teman dari pengusaha, dan tentu Anda bisa berinteraksi, nanti komen di video-video kami di YouTube. Sekali lagi Anda bisa subscribe, like, and share video kami di HBM TV Official. Saya Maulana Esnarto, nanti bersama dengan Ketua Asosiasi Ekspor dan juga anggota Kadin Indonesia, Khairul Mahali. Tetap bersama kami. Indonesia sampai saat ini masih terus melakukan percepatan pembangunan di segala bidang, khususnya di bidang infrastruktur. Proyek infrastruktur seperti jalan, bendungan maupun jembatan bukan semata perkembangan dan pembangunan fisik, melainkan juga pendorong gerak ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah untuk tetap melanjutkan pembangunan sejumlah sarana itu dinilai merupakan langkah yang tepat. Namun di Indonesia, pembangunan bukan tanpa hambatan. M. Khalid Serazi dari Center for Policy Energy dalam diskusi tentang Omnibus Law di Jakarta mengatakan, saat ini yang perlu diperhatikan justru bukan soal perizinan, tetapi soal inefisiensi karena korupsi. Kendala investasi itu bukan memang ada rumitnya perizinan, ada birokrasi, tetapi justru di inefisiensi karena korupsi. Sementara itu, Indonesia saat ini sedang membahas tentang RUU Omnibus Law yang dimaksudkan pemerintah untuk membuka hambatan investasi. Namun menurut Serazi, sebenarnya Omnibus Law bisa ditangkap berbeda oleh dunia investasi bahwa di Indonesia ada hambatan investasi, padahal dunia investasi di Indonesia tidak terlalu buruk. Jadi saya pikir ini bisa jadi redundant. Redundant itu artinya ini investasi itu sebenarnya not so bad. Nggak terlalu buruk di Indonesia, banyak investasi yang datang di Indonesia, tapi kemudian dicitrakan seolah-olah ada sumbatan terhadap keran investasi sehingga kemudian diberikan karpet merah. Padahal tanpa itu juga sebenarnya Indonesia sudah cukup kompetitif. Buktinya kita 2017 investment grade, baru pertama kali dalam sejarah. Jadi saya kira kalau dalam bahasa Inggris itu ya redundant, bahasa Arab itu tahsil hasil. Indonesia memang merupakan pangsa pasar yang menarik dengan populasi yang besar dan adanya fenomena rising middle class. Saat ini pemerintah masih menyiapkan berbagai kebijakan yang diharapkan dapat meningkatkan aliran dana investasi ke Indonesia untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi. Dari Jakarta, HBM TV melaporkan. Baik, saya sudah bersama dengan Ketua Asosiasi Ekspor Indonesia dan juga anggota Kadin. Beliau kebetulan adalah Ketua Kadin Sumatera Utara, Bang Khairul Mahali. Terima kasih Bang, sudah bersama kami di hari ini. Kita ngomong soal Omnibus Law. Karena memang banyak sekali perdebatan soal itu, khususnya di kalangan mahasiswa, akademisi, serikat pekerja yang menolak dan menyampaikan bahwa Omnibus Law itu bukanlah alat senjata investasi, tapi adalah sebuah kebiri yang menyebabkan banyak hal tidak akan berjalan. Khususnya di teman-teman pengusaha juga dilihat sebagai salah satu yang punya kontribusi. Saya nggak tahu, tapi saya harus dapatkan keterangan yang adil juga, karena netizen kita di video kita sebelumnya menginginkan dari pihak pengusaha juga harus bicara soal itu agar ada pembahasan komprehensif. Dari pihak pengusaha sebenarnya ketika Omnibus Law itu nanti akan diterbitkan dan ini masih akan dibahas, benarkah bahwa sebenarnya pengusaha sangat pro atau minimal kita ingin dapat pandangan dari pengusaha mengenai Omnibus Law yang masih dalam perdebatan dan pembahasan hari ini, Bang Khairul? Terima kasih, Adinda Maulana. Jadi pertama saya bicara dulu dari Kadin. Ya. Kadin itu Kamar Dagang dan Industri, payung besarnya pelaku usaha. Ya. Pelaku usaha mulai dari yang kecil, menengah, dan besar berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87. Di situ di Kadin ada anggota biasa dan anggota luar biasa.
Anggota biasanya itulah PT, CV, dan sebagainya, BUMN, BUMD, dan anggota luar biasanya himpunan, alumni, himpunan, gabungan, dan sebagainya, asosiasi-asosiasi. Termasuk salah satu diantaranya Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia. Kebetulan saya di Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia dan juga di Asosiasi Depo Kontainer Indonesia. Kalau di Kadin, saya sebagai Ketua Umum Kadin Sumatera Utara. Berbicara tentang Omnibus Law, ya memang ini suatu hal yang dikatakan ngeri-ngeri sedap dan bukan segampang juga yang ya kalau ya, pengusaha sendiri dalam hal menafsirkannya ini pun ini kadang-kadang beda tafsir. Ya, kadang-kadang kebijakan peraturan ini ya ada plus ada minusnya. Ya, tentunya kalau kita berbicara masalah Kadin, ya pengusaha, saya anggota Kadin, saya pengurus Kadin, kita bicara tentang dagang, industri, dan jasa. Yeah. Kalau dagang, industri, dan jasa, dagang ini kan ada produknya, industri juga ada produk. Jasa ini kategorinya tentu antara pemberi dan penerima. Siapa yang memberikan jasanya, siapa penerima jasanya kan gitu ya, ya pengguna jasanya. Tentu dalam hal ini adanya kesepakatan antara yang memberi dan tentu yang menggunakan. Artinya bahwa memang ada pembicaraan sebelumnya antara, kalau di istilah industrialis itu ada tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja, begitu ya? Ya, tripartit. Ya, kalau saya sendiri di Gabungan Perusahaan Ekspor dan Kadin Sumatera Utara, malah saya membuat konsep kepada ABG kan gitu. Akademisi, businessman, dan government. Okay. Kalau bahasa Sumatera Utara Daliana Tolu kan gitu. Daliana Tolu. Ya, jadi kalau bicara tentang Omnibus Law ini, ya kalau kita sosialisasinya aja belum ada kan gitu. Dan dari tingkat pengusaha, saya yakin dan hakul yakin pengusaha besar aja kalau kategori besar menengah belum pada mengetahui menyerap ini apa sih sebenarnya maaf kata barang antik ini kan gitu. Apalagi kategori UMKM kan gitu. Tentu dalam hal ini kan perlu pencerahan, ya sosialisasi dari tingkat pusat ke provinsi, kabupaten, kota sampai ke tingkat kecamatan. Ya maaf kata, regulator kadang nanti untuk menurunkan ini pun belum tentu juga tahu kan permasalahan ini. Jadi bukan hal yang segampang juga membalikkan telapak tangan ya untuk Omnibus Law ini. Orang mengartikan sekarang masalah law ini kan hukum. Selalu kalau hukum ini kan tentu ada dampaknya. Dampaknya tentu ada menyangkut biasa punishment-nya aja, reward-nya apa kan gitu. Dan ini kan harus dikaji segitu mendalam. Justru karena itu kita perlu akademisi mengkaji ini ya, kemudian para bisnismen, kemudian government sebagai regulatornya kan gitu. Tapi yang menarik ada beberapa poin sebenarnya yang disoroti dalam Omnibus Law. Yang pertama adalah soal ketenaga kerjaan karena dianggap merugikan tenaga kerja. Gitu ya. Kemudian soal kewenangan pemerintah daerah yang akan di take over oleh pemerintah pusat. Kemudian beberapa isu lainnya yang soal izin dan lain-lain akan menjadi agak susah dikabarkan begitu. Itu yang menjadi kajian akademisi karena episode sebelumnya kita bicara soal akademisi. Dari sisi pengusaha sendiri sebenarnya, benarkah bahwa memang Omnibus Law itu akan menjadikan pengusaha dominan, pengusaha akan menjadi sentral dari Omnibus karena memang pengusaha yang akan membuat investasi masuk ke Indonesia? Berbicara tentang Omnibus Law kembali ya, pada dasarnya sebenarnya kan Omnibus Law ini menyederhanakan, simplify di regulasi, ya penyederhanaan regulasi. Kalau bisa yang dipermudah, ngapain dipersulit? Kan ini sebenarnya intinya itu. Kemudian menyangkut investasi. Investasi ini kan ada investasi dalam dan luar negeri kan gitu. Kalau kita berbicara masalah pekerja, sebenarnya kembali nih hak dan kewajiban kan gitu. Tapi saya selalu mengatakan bahwa mari kita berbicara kewajiban dulu baru hak. Ya ini kan maaf ya, tiap tahun adanya upah minimum provinsi, upah minimum kota. Apakah ini menjadi kekhawatiran kepada para pekerja itu menyangkut ini? Tentu kembali ya maaf ya, kadang-kadang ini tidak logis dan tidak juga terukur. Orang yang baru masuk kerja, dia sudah standarnya mau UMR. Belum ada skill apapun, belum ada pengalaman apapun, tapi tetap dia kalau ditanya dia mau bekerja, pas standarnya UMR katanya. Ini kan kadang-kadang sesuatu yang tidak fair.
Oke. Ya, kami daripada pengusaha diminta dituntut untuk itu, ya pakailah standar UMR. Ya ini nanti kalau belum Tapi dalam terjemahannya apakah memang ketentuannya harus UMR atau justru memang UMR itu adalah salah satu instrumen yang harus bertahap dilakukan? Ya, itu kembali, ini kan tiap tahun ada Dewan Pengupahan. Betul, ada Dewan Ya, Pengupahan. Dewan Pengupahan ya. Dan Kadin sendiri tidak masuk di Dewan Pengupahan itu. Ya itu kan diwakili oleh ada dari SPSI, dari Kemenaker, Disnaker, dan dari Apindo kan itu. Sedangkan Apindo itu anggota luar biasa Kadin kan gitu ya. Ini kadang-kadang kan yang menyangkut perbedaan-perbedaan itu tadi. Ya, tapi kan selalu standarnya kan itu UMP, UMK, UMR, UMK. Meskipun ya kami tetap juga dari pengusaha ini kan negotiable kan gitu ya. Ya gimana kalau orang belum nggak tahu apa-apa, belum pakai itu sudah dia minta kategori UMR. Ya bayangkan sekarang UMR di DKI Jakarta, di mana ini semua. Ya maaf, ya banyaknya juga perusahaan-perusahaan investasi asing itu PMA yang hengkang karena kadang-kadang faktor yang beginian. Oke. Ya ke Vietnam. Ya Vietnam itu kan itu menarik tuh kalau Vietnam. Iya. Karena memang salah satu yang membuat banyak sekali perusahaan asing sekarang investmentnya di Vietnam. Karena salah satu poin yang paling disukai mereka adalah soal upah buruh murah. Bukan upah buruh murah aja sebenarnya. Apa bahasanya? Bukan sebenarnya ya kita pun nggak mau juga murah tapi tidak tahu apa-apa kan gitu ya. Tidak. Tapi kan yang paling penting kan sekarang simplify regulasi. Harmonisasi regulasi. Aturan ini kan tidaklah tumpang tindih dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota dan sebagainya. Ya maaf ya, kami di daerah mulai dari kabupaten, kota, provinsi masih banyak yang kalaupun dikatakan otonomi daerah, aturan-aturan ini regulasi masih banyak di tingkat pusat kan gitu. Masih banyak di tingkat pusat. Tapi dari pengalaman Bang Khairul Mahali sendiri misalnya, karena Anda juga Ketua Umum Kadin Sumatera Utara. Yang menarik dari Presiden menyampaikan sebenarnya soal regulasi yang pada periode sebelumnya Presiden mengatakan pada saat itu akan ada 3.000 perda yang akan dihapus karena menghambat investasi. Nanti kita akan ngobrol soal bagaimana pengalaman Anda sebagai pengusaha ketika mengurus, benarkah ada perbedaan antara regulasi di pusat dengan regulasi daerah sehingga ini menyebabkan investasi agak susah masuk karena memang regulasi terlalu banyak. Nanti kita ngobrol lebih banyak. Kita nanti akan ngobrol lebih banyak dan tentu Anda bisa subscribe, like, and share channel kami karena kita bicara tentang Omnibus Law dari sisi pengusaha. Karena di video sebelumnya kita sudah bicara dengan akademisi. Tetap bersama kami di News Interview.